Lanjutan membaca buku The 7 Habits of Highly Effective People. Episode 2. Mari kita mulai. Etika kepribadian dan etika karakter. Pada saat yang sama, selain penelitian saya tentang persepsi, saya juga asyik dalam studi mendalam mengenai literatur tentang keberhasilan yang diterbitkan di Amerika Serikat sejak tahun 1776. Saya membaca atau melihat sekilas beratus-ratus buku, artikel, dan esai dalam bidang peningkatan diri, psikologi populer, dan peningkatan diri. Di ujung jari saya terdapat intisari dari apa yang dianggap oleh suatu masyarakat yang bebas dan demokratis sebagai kunci bagi kehidupan yang berhasil. Sementara studi tersebut membawa saya kembali melewati tulisan 200 tahun mengenai keberhasilan. Saya melihat sebuah pola mengejutkan yang muncul pada literatur tersebut. Karena masalah yang kita alami sendiri dan karena masalah yang serupa yang saya lihat di dalam kehidupan dan hubungan banyak orang yang bekerja bersama saya selama bertahun-tahun. Saya mulai semakin merasa bahwa banyak dari literatur tentang keberhasilan selama 50 tahun terakhir ternyata dangkal. Literatur tersebut diisi dengan kesadaran akan citra sosial, teknik dan perbaikan segera, dengan plester sosial dan aspirin yang mengobati masalah akut dan bahkan kadang tampak menyembuhkan hanya untuk sementara waktu, tetapi meninggalkan masalah kronis yang mendasar tak tersentuh dan akhirnya membusuk dan muncul kembali ke permukaan berkali-kali. Sebaliknya, hampir semua literatur dalam 150 yang pertama berfokus pada apa yang disebut etika karakter sebagai dasar dari keberhasilan. Hal-hal seperti integritas, kerendahan hati, kesetiaan, pembatasan diri, keberanian, keadilan, kesabaran, kerajinan, kesederhanaan, kesopanan, dan hukum utama. Autobiografi Benjamin Franklin mewakili literatur itu. Ini pada dasarnya adalah kisah tentang usaha satu orang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang tertanam jauh di dalam dirinya. Etika karakter mengajarkan bahwa terdapat prinsip-prinsip dasar kehidupan yang efektif dan bahwa orang hanya dapat mengalami keberhasilan yang sejati dan kebahagiaan yang abadi jika mereka belajar dan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam karakter dasar mereka. Akan tetapi, tak lama setelah Perang Dunia I, pandangan dasar tentang keberhasilan perubahan dari etika karakter menjadi apa yang dapat kita sebut etika kepribadian. Keberhasilan lebih merupakan suatu fungsi kepribadian, citra masyarakat, sikap dan perilaku, keterampilan dan teknik yang melicinkan proses interaksi manusia. Etika kepribadian ini pada dasarnya mengambil dua jalan. Satu adalah teknik hubungan manusia dan masyarakat, dan yang satu lagi adalah sikap mental positif. Beberapa dari filosofi ini dinyatakan dalam pepatah yang seringkali memberi ilham dan kadang absah seperti sikap Anda menentukan ketinggian posisi Anda, senyum menghasilkan lebih banyak teman dibandingkan kerutan dahi, dan apapun yang dapat dipahami dan diyakini oleh benak manusia pasti dapat tercapai. Bagian lain dari pendekatan kepribadian jelas manipulatif, seringkali menipu, mendorong orang menggunakan teknik-teknik tertentu untuk membuat orang lain menyukai mereka, atau berpura-pura tertarik akan hobi orang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang tersebut, atau untuk menggunakan penampilan kekuasaan, atau untuk mengintimidasikan jalan mereka dalam kehidupan. Beberapa dari literatur ini menyatakan bahwa karakter merupakan bahan dari keberhasilan, tetapi cenderung untuk mengkotak-kotakannya dan bukan menyadari sebagai hal yang mendasar dan sebagai katalisator. Acuan kepada etika karakter kebanyakan hanya di bibir saja. Penggerak dasarnya adalah teknik mempengaruhi yang cepat, strategi kekuasaan, keterampilan berkomunikasi, dan sikap positif. Saya mulai menyadari bahwa etika kepribadian inilah yang menjadi sumber bawah sadar pemecahan yang saya dan Sandra usahakan bagi putra kami. Ketika saya memikirkan secara lebih mendalam tentang perbedaan antara etika kepribadian dan etika karakter,
Saya sadar bahwa kami selama ini menggunakan ukuran sosial untuk perilaku anak kami, dan dalam pandangan kami, anak ini benar-benar tidak dapat mencapainya. Citra kami tentang diri kami sendiri dan peranan kami sebagai orang tua yang baik dan peduli ternyata lebih besar daripada citra kami tentang putra kami dan barangkali mempengaruhinya. Masih banyak sekali hal-hal yang tersembunyi di dalam cara kami memandang dan menangani masalah ketimbang keprihatinan kami akan kesejahteraan anak kami. Sewaktu saya dan Sandra membicarakan hal ini, kami menjadi sadar akan pengaruh kuat dari karakter dan motif kami sendiri, serta persepsi kami terhadap dirinya. Kami sadar bahwa motif perbandingan sosial tidak selaras dengan nilai-nilai kami yang lebih dalam dan malah dapat menyebabkan cinta bersyarat dan akhirnya nilai diri yang semakin berkurang pada anak kami. Kami pun bertekad memfokuskan usaha kami pada kami, bukan pada teknik-teknik kami, melainkan pada motif kami yang paling dalam dan persepsi kami tentang dirinya. Bukannya berusaha mengubah dirinya, kami mencoba berdiri terpisah untuk memisahkan kami dari dia, dan untuk merasakan bagaimana identitas, individualitas, keterpisahan, dan nilai dirinya. Melalui pemikiran yang mendalam serta iman dan doa, kami mulai melihat putra kami sesuai dengan keunikannya. Kami melihat di dalam dirinya berlapis-lapis potensi yang bisa terwujud sesuai dengan langkah dan kecepatannya sendiri. Kami memutuskan untuk rileks dan menyingkir dari jalannya dan membiarkan kepribadiannya sendiri muncul. Kami melihat peranan alami kami hanyalah untuk meneguhkan, menyenangi, dan menghargainya. Kami juga bersungguh-sungguh mengubah motif kami dan melihat sumber rasa aman internal sehingga nilai kami tidak bergantung pada perilaku anak kami yang dapat diterima. Ketika kami menanggalkan persepsi lama kami mengenai putra kami dan mengembangkan motif berdasarkan nilai, perasaan baru pun mulai muncul. Kami mulai merasa dapat menikmati keberadaannya dan tidak membandingkan atau menghakiminya. Kami berhenti berusaha membuat duplikatnya di dalam diri kami atau mengukurnya berdasarkan harapan sosial. Kami berhenti berusaha memanipulasi secara baik dan positif agar dirinya menjadi cetakan sosial yang dapat diterima. Karena kami melihatnya sebagai orang yang pada dasarnya memadai dan mampu menghadapi kehidupan. Kami berhenti melindunginya dari olok-olok orang lain. Ia selama ini dibesarkan dalam perlindungan seperti ini, sehingga ia mengalami penderitaan seperti orang yang putus obat, yang ia ekspresikan dan yang juga kami terima, tetapi tidak harus kami diberi respon. Kami tidak perlu melindungimu adalah pesan yang tak diucapkan. Engkau pada dasarnya baik-baik saja. Sewaktu minggu-minggu dan bulan-bulan berlalu, ia mulai memperoleh kepercayaan dirinya dan bisa menguatkan dirinya. Ia mulai berkembang dengan langkah dan kecepatannya sendiri. Ia bisa menonjol bila diukur berdasarkan kriteria standar sosial, secara akademis, sosial, dan atletis. Dengan kecepatan yang luar biasa, jauh di luar apa yang disebut proses perkembangan alami. Beberapa tahun berlalu, ia kemudian dipilih untuk beberapa jabatan kepemimpinan dalam badan kemahasiswaan, berkembang menjadi atlet nasional dan mulai membawa pulang buku rapor dengan nilai A semua. Ia mengembangkan kepribadian yang memikat dan wajar yang memungkinkannya bergaul dengan segala macam orang tanpa cara-cara yang mengancam. Saya dan Sandra percaya bahwa prestasi putra kami yang mengesankan secara sosial lebih merupakan ekspresi temuan yang tidak sengaja menguntungkan dari perasaannya sendiri ketimbang sekadar respon terhadap ganjaran sosial. Ini adalah pengalaman yang menakjubkan bagi saya dan Sandra, dan pengalaman belajar yang amat bermanfaat sewaktu berurusan dengan anak-anak kami yang lain dan dalam peran yang berbeda pula. Pengalaman ini menyadarkan kami secara pribadi mengenai perbedaan vital antara etika kepribadian dan etika karakter tentang keberhasilan. Pemazmur juga menyatakan kepercayaan yang sama.
Selidikilah hatimu sendiri dengan tekun, karena dari dalamnya mengalir persoalan kehidupan. Bersambung. Lanjut ke episode 3.